dia sadar. Toh kalaupun akhirnya kita ngelakuinnya untuk supaya dia cinta, ya hati dia tidak dibulak-balikan oleh perbuatan kita. Buat laki-lakinya, yuk jadi pecut juga. Untuk gimana caranya ya sesuai fungsinya. Dia terus mau berkarya, berprestasi, lurus, tambah takwa, tambah dekat sama Allah. Bismillah. Karena ya namanya rumah tangga diganggu oleh was-was syaitan pasti ada. Ya. Tinggal mudah-mudahan ya udah sama-sama saling menjaga diri. Kalau misalkan ternyata kondisinya seperti tadi, yang kau tahu yang paling penting Allahnya Maha Adil. Semua capeknya, semua peran yang akhirnya malah ketuker atau kembali kayak gimana nya, gak ada yang sia-sia di sisi Allah. Tinggal mudah-mudahan suaminya jadi tambah baik ya. Kenapa? Saya tambahkan dikit. Mangga. Kan misalnya kita sudah misalnya sebagai wanita bekerja, Quran itu kan dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin. Betul. Peran dia di sini ini akhirnya beralih fungsi gitu loh. Jadi ayah rumah tangga. Apalagi kalau sekarang kita melihat di zaman sekarang ini, itu sangat banyak wanita-wanita yang menjadi pekerja yang luar biasa untuk keluarganya. Jadi saya melihat trennya itu sudah sekarang ini lebih banyak wanita yang bekerja dibandingkan dengan laki-laki. Nah, seperti itu yang saya lihat trennya. Ini seperti apa Ko Denis membacanya, Pak? Iya, satu karena memang wanita lebih banyak. Ya, sekarang 1:4 dan nanti menjelang kiamat kata Nabi akan ada hari di mana 50 kelahiran, 50 perempuan, laki-laki 1. Maka yang gimana nih yang sekarang masih jomblo nih, mudah-mudahan segera nikah. Karena nanti udah perempuan dari 50, lakinya 1. Yang satu laki-laki ini nggak suka sama cewek lagi, udah tambah ngaco. Ya. Atau malah pengen jadi cewek. Ya. Terus gimana kalau misalnya ternyata ada perempuan yang malah jadi kayak gitu, mandiri, terlalu ini, maka saya meyakini pokoknya Allah Maha Adil dan tidak ada yang sia-sia. Pasti dari situ, mohon maaf di ini Bu Yonafri Agus di mute dulu ya, jadi susah fokus ya. Maka kalau misalnya ada kondisi seperti itu ya sudah, Allah Maha Adil. Tapi kalau memang tetap pengen masih ingetin ya, memang fitrahnya wanita bukan sebagai pemimpin. Meskipun dia bisa belajar ilmu kepemimpinan atau kayak gimana, tapi memang posisi tertingginya seorang wanita adalah ketika tadi dia jadi istri, menjalankan tugasnya sebagai istri, dia nanti jadi ibu, menjalankan tugasnya sebagai ibu. Sehingga akhirnya pahala terbesar mereka tuh aslinya ada di situ. Tapi kalau dengan akhirnya kondisi sampai akhirnya mereka bisa jadi independent woman seperti itu, sambil tetap peran istri, dia tetap masih bisa baik ke suaminya meskipun suaminya tidak berfungsi, dia tetap bisa jadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Meskipun dia harus lebih sibuk daripada ibu yang lain yang suaminya pada kerja benar. Ini suaminya nggak benar, jadi akhirnya misalkan dia jadi harus lebih sibuk, tapi tetap peran sebagai ibunya kepada anak-anaknya terpenuhi. Maka yang saya lihat sih, oh Masya Allah, pahalanya pasti berkali-kali lipat juga dari Allah. Maka kalau memang gara-gara kondisi dan itu akhirnya mau nggak mau harus ngambil pilihan itu, saya yakin nggak ada yang sia-sia. Tinggal mudah-mudahan yang di sekelilingnya yang masih zolim, dia berhenti dari kezolimannya dan akhirnya tambah menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana seharusnya fitrahnya ya. Allah Ta'ala bisawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya. Iya, saya. Betul. Karena tidak berfungsinya arija keuangan anak. Iya. Jadi anak-anak itu terkadang agak sulit diatur. Karena memang ayah. Iya. Ini bagaimana Ustaz gitu? Apakah memang memang ilmu lagi ya? Ilmu balik lagi, dan kita tidak punya kuasa untuk ngasih hidayah ke orang. Tambah capek jelas, tambah menderita, oh tentu. Tapi juga jangan, tapi ya itu dia tadi. Maka selamat pahala si wanita itu pun pasti tambah banyak. Saya yakin sekali kayak begitu.
Sampai nanti bismillah akan ada nyampe di titik ikhlas. Dimana akhirnya mau suaminya kayak gimana yang saya tahu, saya lakuin ini karena Allah suka, udah bismillah, mau beli kayak gimana itu. Karena awalnya mungkin pasti berat sekali ya, itu ternyata begini, ternyata begitu. Tapi begitu ternyata akhirnya dia ngelakuin semuanya udah bismillah lillahi ta'ala, ya akhirnya sadar betul di titik dimana ternyata udah capek-capek, dalam kondisi udah capek-capek, suaminya malah minta duit lagi, mah sini duit, mau main judi misalkan, anak-anak juga tambah ditinggal rusak dan lain-lain misalkan seperti itu ya. Kan dia sadar ya Allah, biar gimana juga dia suami ya, ada kebaikannya disyukuri, dia jadi pahala. Ada keburukannya dan menyakiti, berarti dia jadi penggugur dosa. Berarti selagi aku bersamanya, baik dan buruknya cuma pilihannya dua, satu jadi pahala, dua jadi penggugur dosa. Berat, dan itu dua-duanya tiket ke surga dari sudut pandang akhiratnya. Tapi kalau memang kita pengen ambil tindakan, ya perceraian memang dibolehkan dalam Islam. Tapi kalau pengen ngasih garis, tolong itu dijadikan pilihan paling terakhir. Dan dua, kalau ternyata harus memilih jalan itu, tolong dengan satu syarat. Setelah pisah, tambah takwa sama Allah, tahajudnya tambah banyak, ibadahnya tambah banyak. Karena kalau misalnya ternyata pisahnya cuma gara-gara entah apa gitu ya, karena ada berondong yang naksir atau gimana, kecuali misalkan setiap kali ibu sholat punggungnya disetrika sama suaminya, itu saya dukung pisah sekalian ya. Karena memang berarti ibu pengen pisahnya gara-gara ya bisa sholat ya. Tapi kalau misalkan masih karena sesuatu yang kita masih sanggup tahan, puntenlah separah-parahnya suami yang sedang diobrolin entah siapapun ini, atau bahkan yang di luar sana juga ada ikut nonton yang suaminya mungkin juga parah, bismillah, saya yakin suaminya gak akan separah Firaun. Karena Ibunda Asiyah jadi satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah, kan salah satu wasilahnya justru karena bersabar ngadepin Firaun. Dan sabar itu kata Allah surah 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya tanpa batas. Wanita soleha banyak, tapi 4 yang tertinggi, Khadijah, Fatimah, Maryam, Asiyah. Aisyah tidak termasuk, Hafsah tidak termasuk, Sumayyah tidak termasuk, Ummu Salamah tidak termasuk, soleha semua itu. Kok bisa ada Asiyah di sini? Padahal dia hidup zaman Nabi Musa, zaman Rasulullah banyak bonus. Malam Lailatul Qadar 1 malam lebih dari 1000 bulan. Puasa Zulhijjah, Arafah 9 Zulhijjah, puasanya sehari ganjarannya 2 tahun. Di zaman Nabi Musa kan gak kayak gitu. Kok bisa ini nyusul Asiyah? Karena tadi sabarnya bukan sabar ngadepin laki-laki sembarangan, sabarnya ngadepin sengaco-ngaconya manusia yang pernah Allah buat, Firaun. Dibilang pengen pisah, pasti ada yang mau lagi. Wanita soleha kok, mantan ratu lagi, masa gak ada yang mau? Tapi beliau sadar betul, kalau gara-gara ini saya bisa jadi dapat surgamu yang tertinggi, ya Allah, bismillah, bangga. Karena kalau selalu bilang, kalaupun emang itu yang pengen diambil, ya puntenlah. Kalau misal sekedar karena suaminya misalkan dia naruh gunting sembarangan, habis mandi teh anduknya nggak digantung lagi, buka laci teh nggak ditutup lagi, ngambil baju teh atasnya nggak diangkat dulu, jadi berantakan semuanya. Misalkan, udahlah investasi gitu loh. Kalau mau jujur, bismillah. Kalau ada yang berkata, entar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong ibu demi Allah. Karena kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran, nama suami ibu yang didatangi nama Nabi Musa, ya. Parah kok tayo, maka silakan balik lagi pilihan. Kalau kalian benar-benar ngerasa setelah akhirnya punten ya ngambil jalan pisah, yakin bisa tambah takwa ke sisi Allah, mangga. Tapi kadang yang udah-udah ada yang iya memang suaminya tidak baik juga, tapi begitu akhirnya pisah terus dapat yang baik, kendor juga tuh ibadahnya istrinya. Sedangkan dulu waktu dijahatin sama suaminya, tahajudnya gak pernah bolong. Maka yuk Asiyah aja memilih Firaun untuk jadi jalan dia ke surga. Karena biar gimana walaupun perceraian boleh, tetap Allah tuh gak suka meskipun itu halal. Makanya punten tolong dijadiin pilihan terakhir biar gak jadi gampang. Ingat kalian tuh bukan pacaran yang gampang putus nyambung, nikah ini teh ya. Meskipun ya mungkin tadi ya suaminya seperti apa, makanya balik lagi silakan istiqomah ya. Dan yang pasti bisa jadi gara-gara sabarnya kalian menghadapi mereka,
Udah gitu anak-anak juga akhirnya terdampak dan bagaimana, bismillah, gak ada yang sia-sia di sisi Allah. Mulia kalian itu para wanita, masya Allah ya. Allah bismillah. Dulu ini anginnya ada kena belakang leher, tahu-tahu saya setrum. Bapak-bapak, Bang Asad mungkin mau bertanya, Bang Asad? Mungkin karena sudah waktunya sholat. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Apa sih yang bisa memotivasi atau melihat apa? Karena kebanyakan di majelis taklim itu ibu-ibu, Ustaz. Oh gitu. Biar memotivasi pada bapak-bapak. Kan bisa sabar dan berutang, nggak bisa dari uang. Itu harus dengan ilmu. Kalau sepihak saja, Iya. boleh ilmu tidak bisa. Baik, istilah ya. Kalau masalah di majelis taklim banyakkan ibu-ibu, satu ya tadi emang ibu-ibu satu lebih banyak. Dua, ya di luar sana juga memang ada kondisi, misalkan Bu, hari majelis taklim jam 9 pagi, hari Rebo, atau suami lagi pada kerja. Ini mah bukan kita ngebela laki-laki, ya laki-laki juga kudu ngaji ya. Tapi memang ada yang biasakan dia tetap kerja, tapi di perjalanan naik motor ke kantor, dia sambil dengerin YouTube, dengerin kajian. Lagi sambil kerja, kalau emang bisa sambil nonton kayak kajian gini, like, ada yang suka pada komen, kok saya sambil kerja, sambil dengerin ini kajian. Sambil kerja, ditaruh aja gitu. Saya ngaji, ya. Ya memang kudu dua-duanya betul gitu mah, ya. Karena perlu ilmu, yang laki-lakinya perlu ilmu. Orang dibilangnya judul kajian parenting diundang sama sekolah, tetap banyak kan ibu-ibunya. Makanya suka saya bercandain, ini satu suami bawa 3 istri atau gimana Pak? Ya. Tapi ya itu dia uniknya ya Pak, Bu. Nabi Nuh contohnya, anaknya kena air bahkan. Tapi kalau sudah istrinya yang soleha, istrinya Imran, Hana namanya. Hananya soleha, anaknya Maryam. Maryamnya soleha, anaknya Nabi. Nggak cuma soleh, jadi Nabi Isa alaihissalam. Khadijah soleha, anaknya Fatimah. Fatimahnya soleha, anaknya Hasan Hussein. Karena meskipun kok banyakan ibu-ibu dia tetap pengajian bisnis. Kalau ibu-ibunya pada jadi soleha semua, jadi generasi Indonesia masa depan soleha semua. Bagus pada datang ngaji mah daripada joget TikTok lah. Alhamdulillah. Walaupun ya itu dia tadi ya, memang kudu dua-duanya. Tenang Bu, nanti kalau saya kajian di hadapan bapak-bapak, berarti yang saya marahin bapak-bapak ya. Ini mah lagi di hadapan ibu-ibunya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kok kayaknya untuk sesi tanya jawabnya sudah cukup, ibu-ibu di sini? Sudah? Oh sudah, ada bilangnya. Kiara ada mau tanya, Kiara? Giat jadi mencari pasangan yang soleh? Enggak. Kata Koko. Tenang. Iya, jodoh mah pasti cepat atau lambat pasti ketemu. Paling cepat di dunia, paling lambat di surga. Pertanyaannya satu, mati ke surga apa enggak? Karena di luar sana ada yang bela-belain lepasin surganya demi dapat jodoh di dunia. Ya udah deh nggak apa-apa dipacarin, ya udah deh nggak apa-apa buka kerudung, udah nggak apa-apa. Ya, layakan diri jalan Allah. Jangan tunggu kaya dulu baru sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu imam soleh dulu baru jadi soleha dulu nanti Allah kirimin yang soleh. Tenang aja. Jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi aja. Ya, kalau sudah dianggap layak nanti Allah kirimkan yang terbaik di sini. Mengajar. Masya Allah untuk kajian hari ini ya Koko ya. Jadi untuk yang wanita-wanita di sini Masya Allah banget ya. Jadi apapun derita yang merasakan di sini Insya Allah dengan keikhlasan dan keridhaan itu akan menjadi petunjuk saya Koko ya. Dan ujung-ujungnya adalah pahala yang ibu lakukan itu akan menjadi berkah untuk ibu sendiri. Jadi kalau udah melakukan, kan yang namanya jodoh kan ibu yang mencari. Tadi dibilang kalau misalkan tidak separah Fir'aun, diharamkan untuk cerai ya. Jadi kalau emang lakinya brengsek banget baru boleh ya Bob, didukung gitu ya. Tapi punya kriteria ya. Oke, Bapak cukup Pak, beneran nih Pak. Karena kayaknya nanya nih kok diberikan Allah. Ada ibu yang udah cemburu. Kalau nggak diberi, kalau nggak Jadi kok langsung ke ditutup
Jadi kalau di dunia, kalau di akhirat sudah. Nah, pertanyaannya dulu. Sudah enggak gitu kan? Pak Zikrul Hakim Bestari di-mute dulu ya Pak. Pak Zikrul Hakim Bestari di-mute dulu ya Pak. Oke, bismillah. Ngomong lagi. Ini apa? Udah langsung doa dulu atau apa? Ya, bismillah ya. Baik, izin kita tutup dengan doa. Silakan yang punya hajat disuarakan dalam hati. Allah pasti mendengarnya. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Bismillah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, Engkau yang kumpulkan kami di majelis ini ya Allah. Maka jadikan kami pulang dalam keadaan Kau sudah ampuni dosa kami ya Allah. Dan sebagaimana Kau ridhoi kami kumpul di sini, ridhoilah kami untuk kelak bisa berkumpul di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang takut atas dosanya ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Karena hanya Engkau yang kami tahu bisa mengampuni segala dosa ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, anugerahkan hati kami hidayah ya Allah. Anugerahkan kami hati yang bisa selalu mensyukuri apapun takdir-Mu ya Allah. Anugerahkan kami hati yang qanaah, bisa berbahagia atas apapun ketentuan-Mu ya Allah. Dan ya Allah, bahagiakan, muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat tinggi derajatnya, ampuni dosa-dosanya, terima amal solehnya, dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Jadikan sisa usia kami bisa terus jadi anak yang jadi mengalirkan pahala untuk mereka ya Allah. Ya Allah, bagi yang belum punya jodoh, berikan jodoh yang terbaik, yang solih-solih. Belum punya keturunan, berikan keturunan yang solih-solihah. Hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, juga selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menzalimi mereka. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Ya hamba-Mu yang lemah ya Allah, ampun atas segala dosa kesalahan kami ya Allah. Dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi orang tua dan guru-guru kami ya Allah. Kami titip anak-anak kami ya Allah. Pertemukan mereka dengan takdir terbaik, karir terbaik, orang-orang yang baik, masa depan yang terbaik. Kami tidak sanggup menjaga mereka 24 jam ya Allah, tapi Engkau Sang Maha Penjaga ya Allah. Lindungi mereka ya Allah. Dan anugerahkan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jauhkanlah kami dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Anugerahkan kami istiqomah dan berikanlah hati kami hidayah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya karim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.